kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam damai sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Sekretaris Dinas, Bapak Ibu Kepala Bidang dan Kepala UPT Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, para pejabat, fungsional dan struktural, serta seluruh staf yang hadir di pagi hari ini. Selamat pagi. Ulangi, selamat pagi. Pagi. Baik, selamat pagi. Ayo bertani, petani sejahtera. Ayo bertani, petani sejahtera. Terima kasih. Puji dan syukur Bapak Ibu sekalian kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di lingkungan Dinas Tanaman Pangan ini dalam keadaan yang sehat walafiat, ya, kuat, ya, semangat, itu yang paling utama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pertama saya mengapresiasi, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada khususnya bidang hortikultura yang sudah menggagas, ya, acara ini, yang menurut saya acara ini adalah salah satu dari tugas pokok dan fungsi kita di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ini, ya, dalam rangka kita mencapai tujuan dari pembangunan pertanian secara umum. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan lagi, tujuan kita membangun pertanian ini adalah endingnya yaitu kesejahteraan petani. Ya, sekali lagi, tujuan dari pembangunan pertanian, ya, adalah kesejahteraan petani, kesejahteraan masyarakat. Indikatornya itu produksi. Satu. Kedua adalah nilai tukar petani atau NTP, itu indikatornya. Jadi ketika produksi meningkat, ya, berarti kan memberi kesejahteraan kepada para petani, mendapat pendapatan petani yang cukup. Jadi itulah tujuan dari pembangunan pertanian. Nah, dalam kita mencapai tujuan pembangunan pertanian itu, Bapak Ibu sekalian, tentu kita harus mengintervensi, ya, setiap tahapan proses produksi dari pengelolaan pertanian. Itu diingat, ya, dari hulu sampai hilir. Jadi kita harus tahu betul itu apa tahapan proses produksi dari hulu sampai hilir. Saya membagi dua tahapan proses produksi. Tahapan proses produksi hulu yang kita sebut adalah proses budidaya, ya. Kemudian tahap kedua adalah tahapan proses produksi hilirisasi, ya. Mulai dari pengolahan, ya, pasar, packing, dan jual. Ini yang hilirisasi, olah. Nah, dalam kita membangun pertanian, Bapak Ibu sekalian, ya, fase proses produksi pada tahap hulu, pada tahap budidaya yang endingnya itu adalah produksi, selesai. Tidak ada masalah. Setiap hari, setiap tahun produksi kita meningkat. Berarti indikator pertama, produksi, itu selesai. Tapi untuk mencapai tujuan akhir tadi adalah kesejahteraan para petani, harus juga melewati fase kedua yang saya sebut hilirisasi. Proses produksi mulai dari hasil panen, diolah nilai tambah, ya, kemudian di packing, kemudian tata niaga dan pasar, harga. Ini yang belum selesai sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau masalah hulu, ya,
ya, proses produksi budidaya dalam rangka produksi selesai. Statistik mengatakan setiap tahun produksi bertambah, semuanya bertambah, selesai. Tahap kedua ini yang berat. Oleh karena itu, ya, kita harus intervensi. Nah, saya selalu mengatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang berat dalam rangka kita membangun pertanian itu adalah pasca produksi, yaitu tata niaga, pasar, ya, itu yang paling sulit. Apalagi karakteristik dari komoditi pertanian, khususnya hortikultura, ini suatu yang mudah turun kualitasnya. Ini juga sangat berpengaruh terhadap proses produksi pada fase kedua tadi. Nah, ini yang selalu dimanfaatkan oleh para, ya, tanda kutip, ya, yang selalu mencari keuntungan yang menangani itu komoditi pertanian di pasar. Ketika mutu dari komoditi itu menurun, maka itu diikuti dengan harga yang akan rendah. Oleh karena itu, kebijakan kita sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada jalan lain, ya. Kalau kita mau menyelesaikan fase kedua dari pembangunan pertanian, kita harus, saya katakan, mau tidak mau harus para kelompok-kelompok tani itu kita mitrakan. Tidak ada jalan lain. Dengan adanya mitra SPK, dengan baik itu mungkin eksportir atau pengumpul, ya, pelaku usaha, ya, atau mungkin supermarket, ya, atau lain-lainnya, itu sangat menguntungkan, ya. Itu bisa membantu, ya, kita dalam rangka menyelesaikan, ya, fase kedua dari proses produksi dalam rangka kita membangun pertanian di daerah kita ini. Ketika itu sudah bermitra, kerjasama, tidak ada lagi, karena di dalam kerjasama itu harga pasti sudah disepakati, harga terendah. Kedua, berapapun diproduksi oleh petani, berapapun dipanen oleh petani, wajib dibeli oleh mitra kita. Kalau sekarang tidak ada bermitra, ya, petani mau nanam cabai banyak-banyak, nanti siapa yang beli? Sementara barang itu mudah rusak. Kalaupun nanti dibeli, pasti murah. Itu masalahnya. Tapi kalau sudah bermitra, ya, petani tidak takut, mau tanam cabai segunung pun tidak ada masalah, pasti ada yang beli. Itulah, ya, strategisnya ketika kelompok-kelompok tani kita itu bermitra. Nah, ini tugas kita, Bapak Ibu sekalian, ya, kita sosialisasikan. Kabupaten juga harus memitrakan petani-petaninya dengan para pelaku usaha. Bila perlu dengan ya pengumpul, ya, pengumpul atau tengkulak, silakan, tapi dia ada perjanjian yang jelas dengan para petani kita. Nah, Mobile Hortimat salah satu, ya, dalam rangka kita menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, dalam rangka kita menyukseskan tujuan dari pembangunan pertanian. Nah, ini nanti Hortimat ini, ya, akan menampung, ya, semua hasil-hasil produksi pertanian oleh para petani, ya. Kemudian kita membantu untuk memasarkan, ya, tata niaganya, sehingga dari sisi harga, ya, petani terjamin. Kemudian dari sisi kualitas, ya, barang itu tidak akan menurun, karena pasti, ya, ketika petani itu berproduksi, ketika petani itu panen, pasti Hortimat akan mengambil dan akan menjual atau akan mengolah dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu contoh, ya, yang harus kita terus pertahankan. Jangan hanya Hortimat, tapi ke depan, ya, semua mungkin supermarket, ya, kita guide untuk bermitra dengan petani, pelaku usaha, industri-industri, ya kan, pengolahan, ya, kemudian pengumpul juga. Nah, ini perlu kita galakkan kemitraan ini. Terakhir, sebagai laporan Bapak Ibu sekalian, dari sisi tanaman pangan, ya, kita, ya, sangat surplus. Tepuk tangan dulu. Nah, sampai Juni, ya, produksi dari
gabah kering giling kita sudah mencapai hampir 900.000 ton gabah kering giling. Kemudian untuk 2022 luas tambah tanam ya, kita sudah mencapai 82% dari target luas tambah tanam 2022. Ini baru bulan Juli, terhitung Juli, masih ada Agustus, September, Oktober. Nanti saya meyakini dan optimis bahwa luas tanam kita akan bisa tercapai targetnya dan bahkan bisa lebih, karena target luas tanam kita tahun 2022 itu Pak, Ibu semua adalah 340.000 kurang lebih ya hektar. Nah, sekarang sudah 82%, kita optimis bisa tercapai. Yang paling penting adalah tanam. Ketika ini sudah tercapai, saya yakin produksi akan juga tercapai. Karena sekali lagi saya katakan, apa yang mau kita panen kalau ada yang ditanam. Ya. Kemudian jangan bicara produksi kalau tidak panen. Jangan panen kalau tidak tanam. Ada tanam baru bisa panen. Nah ini yang saya harapkan ya, masih ada 4 bulan ke depan, saya meyakini kita akan bisa mencapai kinerja yang sangat baik ya untuk ketersediaan ya beras kita untuk di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan ya dalam kita bekerja selalu mendapat lindungan ya dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu dari saya. Sebelum saya akhiri dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, launching mobile Hortimat ya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, hari ini Jumat 19 Agustus 2022 saya nyatakan resmi dibuka. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Kacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Setelah kita bersama-sama mengucapkan yel-yel kita, ya, baru saya gunting ini. Tapi kalau tidak kompak, tidak semuanya keras, saya akan gunting. Jadi ya, yel-yel kita itu adalah ayo bertani, petani sejahtera. Tapi sebelumnya saya sudah menerima kuasa ya, bahwa juga ya manfaat ya, dampak kepada para petani kita dalam rangka kita membangun pertanian, menjadikan petani kita sejahtera pada akan datang. Kita yel-yel ya, 2, 3. Ayo petani, petani sejahtera. 1, 2, 3. Ayo petani, petani sejahtera.